Kamu udah bayar pajak belum? Belum. Gimana dong? Gimana sih? Kan sekarang lagi ada program pemutihan. Emang masih keburu ya? Keburu lah orang program pemutihan sampai 30 September 2025. Kalau nanti aja nggak apa-apa nggak ya? Jangan dinanti-nanti, sekarang aja keburu penuh, nanti tuh ngantri loh. Ya udah deh, abis ini aku mau bayar pajak. Tapi aku juga belum bayar, bareng aja yuk. Yuk. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Menunjukkan sambutan Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para ulama kasupun hingga di pabrik ajri kami hatur kahiyang rumpun. Yang murbeng alam Gusti Nu Maha Suci Pangeran Nu Maha Kawasa. Nu ngarunaikeun ajaran dikawin para nabi, para sahabat, para wali, para aulia. Tur urang sadayana usami lingi dia patematan. Salam tapi hatur urang sangakeun ka sadaya kalukun rumpun Kabupaten Karawang. Tos ngarunaikeun tatapakan kahirupan tetengger di Sanggabuana, tetengger di Pakis Jaya, tetengger Candi Jiwa, tetengger anu beda hidup dinu adeg-adeg kehidupan pambangunan, kehidupan bihari, kehidupan kiwari, kehidupan poisu, bagia milang kala Karawang, masaki ngahiji ngarti ka jati diri. Asa jabati di keprokan. Hatur nuhun anu maca puisi Karawang Bekasi. Antara Karawang Bekasi. Tuh, kan karunya sampai setengah goreng jadi dekat dengan ini. Terus dikasih hadiah 10 juta ewan loh. Dijelaskan 20 juta di mana? Dari dana operasional Gubernur Jawa Barat. Kalau ditanya dana operasional Gubernur dipakai naon? Pakai eta. Namun demo yang nyumbang 50 juta, sekolah 100 juta. Eta teh dina operasional Gubernur jeung dina hasil YouTube. Aduh paduan suara 25 juta. Beres. Mohon namanya Bupati. Bupati tadi di mana kan? Sadayana dari biji-biji. Upami naon sih janten kelemahan pembangunan urang ayeuna teh infrastruktur gampang asa gubernur. Komo gubernur tegas aya mah anggaran jalan udah 7,5% ilmu APBD total. Kedah 7,5%. Sabab lamun 7,5% anggaran jalan di Jawa Barat moal anggeus-anggeus. Terus nyari tanah rakyat memang geus teu ngabedakeun eta teh jalan desa, eta teh jalan kabupaten, eta teh jalan provinsi, eta teh jalan pusat. Setiap jalan goreng pasti langsung ngomong, "Pak Dede, jalan goreng, Pak Dede, sakola goreng, Pak Dede." Mantap ge bupati na HP na
Bupati nak sare wae. Tapi Bupati Karawang mah alhamdulillah rancing. Langsung jawab, harus dianarkeun, harus dianarkeun, harus dianarkeun. Teuing ka dia ya anggota DPRD lu gogorowokan eta BPS. Aya, sikiri bekona. Eta teh kewenangan BPWS bener nama. Tapi gubernur ayeuna mun beko loba pisan. Sabab naon? Sabab rek diarahkeun ngaberesan sadaya daerah aliran sungai di Jawa Barat. Teu paduli kewenangan pusat atau provinsi di Jawa Barat. Nah, sababna cai mau bisa nyarita. Cai teu terus ngaliwat sabab naon? Ieu mah kewenangan BPWS moal. Nu penting mah partani kudu supi mukti pada kudu berat beunghar. Pamimpin adil para marta kasadaya rakyat. Ngabangun rumah sakit gampil saya artosna. Ngabangun puskesmas gampil. Ngabangun sekolah gampang. Asal kepemimpinan simkuring sareng para bupati ayeuna insyaallah terencana sabab naon? Lamun daerahna teu ngutamakeun prioritas dasar kanggo pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan infrastruktur, maka APBD provinsi mau dievaluasi. APBD kabupaten. Jadi caranya kumaha secara teknis Pak Ketua DPRD satu acar APBD nanti diserahkan ke DPRD, saya nanti diserahkan ke gubernur, gubernur dianalisis deula wilayah itu cocok dengan kebutuhan rakyat supaya naon supaya upami aya evaluasi teu jadi hak demokrasi pimpinan ngumpul anggotana apa. Sabab salami ieu mepet waktuna evaluasi gubernur 14 dinten satos eta bade pengesahan mepet pisan ka Januari akhirna perubahan angka teu kanyahoan ieu di pisan. Abad transparansi. Saena kapayun anggaran belanja Pemda Karawang di YouTube-keun, di TikTok-keun, di Facebook-keun, meh rakyat apal kabeh babari na jawabna. Gembirna rakyat kudunya ho, judulna rakyat kudunya ho, arah kebijakan kudunya karena ieu prinsip-prinsip pengelolaan publik di era digital. Terasa aja nu bangga naon? Anu bangga hiji. Mulangkeun ieu nagara kasarakan pangbalika. Aya nagara teh naon? Aya nagara teh masyarakat. Aya masyarakat teh naon? Lembur matu da ieu mangkeun bayar karang pamidangan. Di mana? Di dieu di mana tah di dieu Indonesia tanah ayeuna teh. Di mana urang sukuna antum napak kanut-kanutna kalau kursiuna ka anak-anak ieu teu nepi pembangunan ayeuna. Filosofi dasar pembangunan anak teu dipelajari. Kurang dalam filosofi dasar pembangunan teu dipelajari, Tritangtuna teu dipelajari, Rama Resik Prabuna teu dipelajari, Gunung Kudu Awian, Lekok Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawangan teu dipelajari. Pembangunan sektoral, ieu bangunan masing-masing boga pikiran sorangan berbasis kelembagaan, berbasis ekosektoral, berbasis anggaran. Akhirna teu nyambung dan banjir di mana nu ngawang bendungan teh nyambung di ngawang sakola. Itu disebut adalah circle ekonomi berbasis ekosistem ekonomi dan ayat nilai akhir lalu dinu nilai kita ayat lagi ayat Allah nak jelas awakna kana jelas. Nah, namun dimaksa karakterna kumaha? Hiji, Karawang ganggu dua karakter masyarakat. Karakter mana? Hiji titisan-titisan gabuana di Pakuan Pajajaran, nu kadua titisan di Mataram. Titisan di Pakuan Pajajaran, titisan naon? Titisan gunung, gayana gaya gunung, leuweus jejer liat tali. Sabab karakterna karakter kapandintaan, karakter karesian. Upami nu sanes nu paling aler eta mangrupikeun tentara. Bala tentara, prajurit naon? Prajurit Mataram, prajurit Sultan Agung, nu bade ayunan Batavia, kedah kadang Karawangan jadi sawah-sawah, jadi bahan logistik. Nu akhirna beres perang temuan deui, tapi cicing di area Pantura, pantai utara Jawa. Karakterna
ulah apa kudu dua nu dilakonan ngarti ka kawer ngarti ka kitu ulah deg-deg deui ngawer ulah deg-deg deui kitu kudu aya kaseimbangan karakterna kan karakter naon karakter air karakter daerah aliran sungai kurang karakter daerah aliran sungai prinsip karawaanna kudu dipake kurang prinsip karawaanna kudu dipake manajemen pembangunanna kedah naon kedah ngamuliakeun walungan kedah ngamuliakeun walungan kumaha apa hirup ti walungan bade tarung barat bade tarung timur saha anu melaporan ngamuliakeun walungan Belanda ngawang walahan sistem ieu teu dalam dirujuk kapanjang naon Pak Bupati sareng Gubernur yuk urang mimitian di ayeuna ngamuliakeun walungan urang benahan daerah-daerah gulungan susukan walungan dibagi ka fungsina fungsi perairan lain ukur jadi basic dengan nyanyian sawah nyanyian balong tapi juga transportasi publik kurang barang itu rencana gubernur kumaha rencana gubernur di setiap sekian kilometer daerah titik air pasti aya workshop pasti disimpenan alat gerak ponton jeung sejena eta moal proyek gerak BBM rek disiapkeun terus nambah karekrut tenaga-tenaga operatorna supaya naon Jawa Barat kakuatan dicari makanya kalau bener cari wae Jawa Barat bakal melunas subur makmur jeung magrib repeh rapi lalu naon lalu bisa ngoperakeun cari nah begitu nah aya ministerial kumaha tata kelola sampah ada dileres nu kadua tata kelola bangunan daerah-daerah bangunan biar pikiran sungai ada dileres kanggo naon kanggo ngamuliakeun cari nu kadua ayeuna gunung gadung sagawana prep kada disiburi budaya seutik simburi beras mantau terus ieu karakter leuweung karakter gunung ieu pasti pakat ajaran di mana ajaran Siliwangi ajaran Pajajaran jadi kalau perpaduan dua kebudayaan antara budaya Sunda nu dicara di Pakuan Pajajaran kan tiga lu sareng budaya anu semi Jawa ada sebat-sebatna Jawa rek antara Jawa rek kok gitu nah dua karakter ieu teu dibangun ti gerakan pembangunan anu kumaha anu mulia anu ngawir raga sukma kulantaran kitu ti ayeuna kumaha kapayu wayahna aya kawijakan anu udah diwangun nu kedah lebih deui kana wilayah keadilan kunaon kedah na wilayah keadilan kumarge ya disparitas kunaon aya disparitas struktur sosial mengana kumaha struktur sosial mengana nu beunghar pisan anu miskin pisan nu beunghar sagala aya sagalanya apa duitna ratusan miliar sawahna ratusan hektar bangunanna rentul di mana tapi anu miskin pisan tanah sapapake teu boga ieu dua disparitas pendidikan anu hiji sakola tapi jujurna tapi doktorna nu hiji SD aja kurang kan prioritas kumaha wayahna kelas menengah kudu ditaikeun kelas menengah kelas bawah kada ditaikeun kelas bawah kada ditaikeun kumaha buruh tani kada dipasihan panyalindungan lamun ka pancok lamun ka kade lamun geuring naon sababna jalan jadi buruh tani kuli panggul tukang tandur ieu teh kan ditarapang pisan lamun geuring beak dandana hiji di rumah sakit BPJS kadan teu dijamin aya sababaraha flu panyakit anu teu dijamin nu kadua keur nu di rumah sakit kudu aya biayana nu katilu kulitna eureun akhirna ninjeun mahuta saha lantaran bank emo bank keliling ieu ngabalukakeun kemiskinan hiji naik kulantaran itu problemnya di mana problemnya di antara kuli tandur, kuli panggul, kuli mancur, meuli pare,
meuli beas nu diolah ku dirina sorangan. Akhirna di Karawang leumpung beas, tapi rakyat leutik meuli beasna kudu mahal. Sabab naon? Beas anu diolah di sawahna geus diangkut ka pasar induk, manehna kudu meuli beras anu didistribusi di pasar induk, bagi deui kalau murna hargana beda. Kumituna setiap desa ada garut penghitunganna kumaha? Penghitunganna sabaraha rakyat nu teu boga sawah, sabaraha rakyat tukang tanggul, sabaraha kulit panggul di eta wilayah. Kabangun naon? Kada kabangun lumbung desa dan nyiapkeun pare nu dijual di setiap wilayah. Pemda sareng provinsi ge kada intervensi, dibeli ku Pemda di provinsi kanggo cadangan pangan di desa eta. Ulah miliar di lembur sorangan. Kalau di jatuh miskin, nu kadua pendidikan anak tidak didorong, budak-budak berprestasi tidak dipilih, kadang-kadang menaon sekolah-sekolah itu terpisah di lingkungan anak. Sabab naon? Karakter lingkungan ayeuna teu menunjang pembentukan karakter manusia. Saya pakai bahasa Indonesia percaya. Kenapa? Orang-orang kaya hari ini anak pendidikannya setara. Orang-orang kaya hari ini orang tuanya tegas pada anaknya, sekolahnya terarah, keterampilannya terarah, pendidikan agamanya baik, mereka tumbuh menjadi kelas menengah yang makin kuat. Anak anggota DPR jadi anggota DPR, anak gubernur jadi anggota DPR, anak kepala desa jadi kepala desa, akses politiknya kuat. Mana anu balapan, anu tawuran, yang balapan, yang tawuran, yang keguguran, yang setiap hari sekolahnya demo, anak-anak kelas menengah ke bawah atau dikatakan anak-anak bermusuh. Disparitas ini, saya kasih tahu, disparitas kesenjangan ini akan menjadi problem sosial yang akut. Kenapa? Kalau mereka tidak terselesaikan secara ekonomi, mereka tidak dihadirkan dalam pendidikan yang layak, mereka tidak mendapat pelayanan, mereka tidak dimasukkan dalam barang untuk mengikuti pendidikan agar karakternya terbentuk, maka revolusi sosial akan terjadi. Dilakukan oleh siapa? Anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar DPR, membakar kantor gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalanan dalam tawuran. Dan ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar kehidupan. Terlatih di jalan, dan itu terjadi di Indonesia, dan itu terjadi kemarin, dan itu setahun yang lalu saya sudah memperingatkan pada semua orang. Saya tanyakan, kenapa gedung sate tidak jadi dibangun? Karena saya dekat dengan mereka. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka, banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Gubernur teh ngomongnya siang-aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Saya tahu dulu saya ngomongin deh. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpin. Dan barangkali baru terjadi sepanjang sejarah. Jam 3 dini hari mereka tak bisa pulang. Ada yang dari Karawang, dari Purwakarta, dari Subang, dan itu anak-anak sebaliknya. Kenapa? Tak punya ongkos. Kenapa belum sampai beres pada malam itu mereka? Karena malam itu kebetulan saya biasa bawa uang tunai. Saya membagikan uang dan mereka pulang, dan mereka pulang. Orang yang mengkoordinasi mereka menggerakkan untuk membakar tinggal 2 orang. Saya sudah tahu mereka tidak berdaya. Kenapa? Orangnya tidak bisa digerakkan. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin, mulailah dulu TSK dengan mereka. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan ada yang minta buka kaca, hanya sekedar 100.000 berilah. Kalau ada yang kaki 5 yang setiap hari kemudian dia jualan asongan, berilah. Kenapa? Itu merupakan rangkaian kekuatan
itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita ubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita ubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang, anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah kelompok mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Maka penting dibangun sekolah manajer, maka penting dibangun sekolah rakyat, maka penting dibangun sekolah taruna Nusantara. Penting agar apa? Agar orang-orang miskin bisa duduk di tempat-tempat yang terhormat dan setara. Itu konsepsi. Nah, untuk itu maka dalam konsepsi ini saya nanti mengajak mulai perubahan ini. Bupati mudah-mudahan nanti Karawang bisa memulai. Provinsi Jawa Barat mengambil keputusan untuk melindungi seluruh rakyat yang bukan ASN, yang bukan karyawan perusahaan, yang bukan TNI, yang bukan Polri untuk mendapat asuransi jaminan ketenagakerjaan. Agar ketika sakit dia diobati, yang nunggu di rumah sakit biayai sehingga tidak menjadi krisis sosial. Maka nanti dibagi dua, provinsi setengahnya, kabupaten setengahnya, dan saya mendapat informasi pemerintah pusat juga akan melakukan hal yang sama melalui perdebatan. Ini bisa kolaboratif. Kenapa? Rakyat terlindungi. Nah, seluruh rakyat itu harus kita lakukan dengan kecermatan dan membaca anggaran secara cermat. Untuk apa? Membangun keadilan semesta. Yang terakhir, Karawang itu punya karakter sebagai perempuan. Maka karakternya Subakra. Karena karakter perempuan, maka perempuan itu harus nantiasa dijaga wajahnya agar tidak bolong-bolong. Maka wajar kalau bupati tidak boleh lagi di gerbang tol, walaupun itu adalah kewenangan pemerintah pusat, rumputnya lebih tinggi daripada mobil. Nanti kita babat hari Senin, kita jangan ngomong lagi itu jalan nasional. Kenapa? Hamparan sawahnya tidak terlihat, terhalang oleh rumput yang tinggi. Kita bereskan, kita rapihkan. Untuk apa? Agar si cantik itu kelihatan jelitanya. Nanti yang kaki yang Karawang Barat itu, ya kita atur. Tambalan boleh ada, tapi ada ruangan pembangunan yang baik. Pedagang boleh ada, tapi diatur kiosnya yang baik, tertata rapi. Mereka dikasih pelatihan. Untuk apa? Disparitas. Agar apa? Agar orang tidak melihat kesenjangan sosial. Apa kesenjangan sosialnya? Satu sisi ada komplek-komplek apartemen, ada perumahan-perumahan mewah, tapi di sisi lain ada hamparan kemiskinan yang diperlihatkan di pinggir jalan. Orang akan menilai. Untuk itu tidak boleh ada. Saya tadi ngomong ke Ketua DPRD, Pak Ketua, nanti kita cari anak-anak yang suka ngamen di Cikokol dimanapun, coba bawa ke ruangan, masukin ke sekolah pendidikan yang berbasis militer. Untuk apa? Dirubah karakternya. Kenapa? Setinggi apapun kita ngomong tentang keadilan sosial, kalau di jalanan masih ada peminta-minta, kalau di jalanan masih ada pengamen yang bawa anak, itu kehormatan. Saya ingin menjadi gubernur Jawa Barat, seluruh wilayah ini terhormat. Karena seluruh wilayah terhormat, satu, bangunan fisiknya tertata dengan baik. Kedua, kebersihannya tertata dan terpelihara dengan baik. Ketiga, estetikanya mulai muncul. Keempat, terjadi harmoni antara manusia dengan alamnya. Kelima, terjadi harmoni antara pemimpin dengan rakyatnya. Itulah yang disebut dengan ba'datul thayyibatul warahul qubur atau kemaripa pekera. Inilah prinsip dasar keadilan pemimpin. Karena prosesi keadilan ini hanya bisa diraih manakala apa? Manakala pemimpin tidak aktor di luar. Saya kenapa mengambil filosofi keliling? Karena itu filosofinya Raja Pajajaran. Kenapa? Dia tidak pernah duduk pada sebuah mahligai tahta kekuasaan sitingil binaturata di Gamadenta kalau bahasa Pajajaran almarhum. Dia tidak pernah duduk pada sebuah istana yang megah. Dia selalu berkeliling dalam setiap waktu. Makanya ditinggalkanlah yang disebut dengan patilasa, sehingga makamnya pun nggak tahu di mana. Dan ketika turun dari jabatannya, dia tidak merana dalam dirinya. Dia tidak merasa dia jatuh dari jabatan kemudian menangisinya. Raja yang setia pada rakyat itu memilih menjadi petani, kemudian mendirikan kampung-kampung adat, dan ajarannya masih hidup sampai hari ini dengan padi-padi unggulan 6 bulan. Kampung
kampung-kampung yang terhampar dari kawasan Bogor, Sukabumi, Cianjur sampai Garut. Itu nilai ajaran yang hidup yang dididik Siliwangi. Prinsip dasar itu yang menginspirasi kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama saya ngajak para camat, para kepala desa, para kepala kelurahan, buatlah di rumah dinas, di rumahnya atau di kantornya pusat pengaduan warga. Apa pengaduan warga? Layani oleh aparatur desanya. Kalau berat ditangani oleh desa, lapor sama bupati untuk ditangani. Kalau bupatinya berat ditangani, lapor sama gubernur. Kenapa? Karena seringkali problem itu muncul itu seperti ini. Di rumah saya setiap hari itu tidak kurang dari 50 orang datang dan saya menyiapkan makan dalam setiap hari. Ketika datang harus makan dan tidaklah bertemu dengan saya, cukup dengan tim yang menangani. Timnya nanti WA ke saya, di situ sudah ada pengacara yang mendampingi. Banyak kasus yang bisa diselesaikan, banyak orang yang mengalami problem hukum terselesaikan bahkan sampai Jawa Tengah, ada yang tunggu sampai Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dan banyak orang, saya cerita ke Pak Bupati, di rumah sakitnya mereka sudah gratis karena BPJS, tapi mereka nggak punya uang lagi untuk menghubungi di rumah sakit. Kemoterapinya biasa saya tidak bayar, tapi mobil untuk ngangkut kemoterapi dalam setiap minggu perlu 750.000, itu mereka nggak punya. Negara harus hadir dalam kesulitan itu. Negara harus ada dalam kesulitan itu. Kenapa? Saya pelajari rakyat. Rakyat tidak banyak minta. Rakyat itu hanya satu pengen makannya tercukupi, 2 pengen kesehatannya terlayani, 3 pengen pendidikannya terpenuhi. Rakyat secara umum itu pun sudah baik bagi mereka. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Bupati yang sudah meningkatkan anggaran pembangunan rumah tidak layak huni, meningkatkan anggaran layanan kesehatan, meningkatkan layanan anggaran pendidikan. Dan saya ngajak pada Bupati, saya ingin dalam 5 tahun ke depan akhir kelas menengah baru di industri di barat, di Karawang tidak ada jalan bagi kita untuk membuka rekrutmen bagi anak-anak yang akan disekolahkan untuk D3 atau S1 di bidang teknik agar mereka menjadi kelas baru atau direkrut menjadi calon manajer sekarang. Dan saya membuka ruang yang sebesar-besarnya. Karena apa? Orang Karawang pasti bertengkar dengan HRD. Kenapa? Selama HRD-nya bukan orang Karawang. Cara menguasai industri itu adalah anak-anak kita dididik di kelas menengah baru. Saya ketika jadi bupati dulu membuat namanya sekolah manajer, pendidikan diploma 3. Anak security saya biayai, kemudian anak office boy saya biayai, anak-anak yang sekitar industri itu saya biayai. Hari ini anak-anak itu sudah ada yang di Pertamina, sudah ada yang di Jepang, banyak sekali menjadi kelas menengah baru. Kita mulai di Karawang misalnya tahun depan ada 300 calon manajer baru, dibiayai dari mulai makan, minum, dan gak boleh tinggal di rumahnya, harus di meser. Saya kenapa? Iklim lingkungan rumah kita sudah tidak menunjang lagi menjadi habitat bagi anak-anak soleh. Kenapa? Di rumahnya sudah main HP, ibunya nggak bisa negur. SD, keluar rumah motor-motoran, nongkrong sampai malam. Lingkungan kita hari ini sudah tidak menunjang lagi melahirkan orang kelas menengah baru. Caranya cuma satu, mereka di camp. Jadi anak-anak lulusan SMP harus masuk ke camp pendidikan untuk kelas menengah, diarahkan cara sikap, cara bersikap, cara berbicara, cara duduk, cara makan, cara pakai dasi, pakai jas, cara pakai sepatu, cara makan, semuanya dibentuk karena akan lahir dalam sistem pendidikan yang baik. Dulu banyak dilahirkan dari akademi kepolisian, akademi angkatan darat, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, sekolah-sekolah kejuruan atau sekolah angkatan dinas, banyak melahirkan orang profesional. Sudah selayaknya bahwa itu jumlahnya diperbanyak, Pemprov dan Pemda kolaborasi untuk melahirkan itu. Saya meyakini bahwa dengan kerjasama dan pikiran arah kebijakan yang memadai dan kita kerahkan seluruh sumber daya anggaran yang kita miliki untuk perubahan dan kemajuan, insya Allah Karawang Masadi akan terwujud menjadi harapan yang kita harapkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh anggota DPRD atas dukungannya terhadap pemerintah Kabupaten Karawang. Saya ucapkan terima kasih pada para senior di Karawang,
Terima kasih. Atur nuhun dan demokratisnya sangat terbuka. Semuanya hari ini berkumpul, para tokohnya, para calon bupati berkumpul. Saya ucapkan terima kasih. Atur nuhun dan semoga hari ini menjadi spirit yang baik. Karawang mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan terwujud menjadi gadis yang cantik campernik itu. Jadi istri Nusa Jati wanoja anu sampurna gelis bawa nikah jadi endra bawa nikah kudrat kacau kaun-kaun pakota